Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Hans Paulus Awirawan. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada sore hari ini, saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada masa PPKM darurat. Berikut akan saya tampilkan beberapa berita yang sudah tersebar di media. Minim kesadaran, sejumlah pelanggaran dilakukan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di Desa Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, petugas menemukan sebuah warung yang beroperasi hingga pukul 2 Minggu dini hari. Sejumlah pengunjung yang masih berada di warung pun ditegur petugas. Sementara di Aceh, polisi menetapkan seorang selebgram sebagai tersangka kasus kerumunan saat mempromosikan toko grosir pakaian di kawasan Pasar Impres, Lok Sumawe. Selebgram HZ ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan pemilik toko grosir. Keduanya dinilai tidak mematuhi aturan kekarantinaan kesehatan di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Persangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ya, ancaman maksimalnya 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Tidak patuhnya masyarakat terhadap penerapan pembatasan kegiatan membuat efektivitas aturan ini jadi berkurang. Saudara, Polda Jawa Tengah menyatakan siap menindak tegas terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan di masa PPKM darurat. Langkah ini terpaksa dilakukan karena masih banyak warga yang abai dan tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 tak kunjung usai. Tindakan tegas akan diterapkan oleh jajaran Polda Jawa Tengah dalam menjalankan PPKM darurat pada tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Tindakan tegas akan diberikan kepada masyarakat yang abai dan tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Beberapa hal yang kerap diabaikan warga adalah penggunaan masker dan larangan berkerumun sehingga angka kasus COVID-19 tak kunjung menurun. Sementara kita gunakan ya lera manut semprot, ngelupuk semprot, sehingga mereka bubar. Karena menyadarkan masyarakat itu tidak cukup dengan adanya suatu himbauan. Sekarang yang kita perlukan adalah tindakan, karena kita sudah perang sama COVID. Jajaran Polda Jawa Tengah selama ini gencar melakukan patroli PPKM di wilayah kabupaten kota sebagai upaya mendukung pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19. 25 kabupaten kota di Jawa Tengah ditetapkan sebagai zona merah dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan mekanisme lockdown di tingkat RT yang berstatus zona merah sebagai bentuk PPKM mikrozonasi. Eri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seperti berita yang sudah banyak beredar, negara kita menerapkan PPKM darurat untuk mengurangi angka kematian akibat COVID-19. Namun, sedikit dari masyarakat yang setuju akan penerapan ini. Padahal, peranan rakyat sudah ditegaskan pada pasal 30 ayat 1 yang bertuliskan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Semenjak penerapan PPKM darurat ini, banyak masyarakat yang masih keluar rumah untuk bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah. Banyak di antara masyarakat tersebut yang tidak menggunakan masker. Padahal, masker sudah menjadi hal wajib bagi seseorang yang hendak keluar rumah pada saat pandemi ini. Tetapi, kondisi PPKM darurat seperti ini banyak menyulitkan warga untuk bertahan hidup. Contohnya seperti pedagang yang biasanya di luar rumah. Kini mereka harus berdiam diri di rumah dan tidak ada pemasukan. Seharusnya pemerintah bisa meringankan beban masyarakat karena adanya PPKM darurat ini. Seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang bertuliskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta yang sama di hadapan hukum. Pemerintah seharusnya menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan vaksin gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat ini. Sekian dari saya atas perhatiannya. Terima kasih.